Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Badriyah, NPM 18 12 44 90. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan isi makalah saya yang berjudul Perbandingan Mazhab, Kajian Sabilal Muhtadin Kitab Salat. Salat yang diwajibkan dalam sehari semalaman adalah 5 waktu, sebagaimana yang dapat dipahami dalam ajaran agama Islam. Dan barang siapa yang mengingkarinya, maka ia termasuk orang yang kafir. Pada bab salat, Muhammad Arsyad Al-Banjari menegaskan bahwa sunnah menyegerakan untuk melaksanakan salat pada awal waktu, sebagaimana penjelasannya sebagai berikut. Dan disunatkan pula masuk kepada sembahyang itu dengan rajin, karena bahwasanya Allah Ta'ala mencela ia akan segala mereka yang masuk pada sembahyang dengan segan dan malas, dengan firman-Nya, artinya, dan apabila berdiri mereka itu kepada sembahyang, berdirilah mereka itu, padahal mereka itu segan dan malas. Dimulainya dengan kedudukan sholat dalam ajaran agama Islam, kemudian diteruskan dengan pembahasan tentang makna-makna gerakan dan bacaan dalam sholat. Mulai makna niat dan takbir sampai makna salam. Dia menjelaskan bahwa sholat itu bukan hanya pekerjaan lahir berupa gerakan-gerakan, tetapi sekaligus sebagai pekerjaan batin. Dalam uraiannya, sholat memiliki kaifiat lahir berupa rukun-rukun fi'li atau perbuatan, dan kaifiat batin berupa niat, khusyuk, dan khudu'. Sedangkan sebagian ulama sependapat dengan pemikiran Muhammad Arsyad Al-Banjari bahwa sholat di awal waktu hukumnya wajib dan mutlak, tidak boleh dilanggar. Maka dalam kesibukan apapun, begitu dengar azan, semua pekerjaan harus ditinggalkan dan wajib segera melaksanakan sholat. Dalam pandangan mereka, menunda sholat itu dianggap berdosa, haram, dan siapa yang melakukannya dianggap termasuk orang yang lalai dan celaka. Dalil yang digunakan adalah ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yang artinya celakalah orang yang sholat, yaitu mereka lalai dari mengerjakan sholatnya. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-5. Selanjutnya, perbandingan mazhab tentang yang meninggalkan sholat. Dan juga para ulama mazhab berpendapat tentang hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas dan meremehkan, dan ia meyakini bahwa sholat itu wajib. Menurut mazhab Hanafi, rukun sholat ada 6, yaitu yang pertama takbiratul ihram, yang kedua berdiri, yang ketiga membaca Al-Fatihah, yang keempat ruku, yang kelima sujud, yang keenam duduk tasyahud akhir. Terus yang selanjutnya rukun sholat menurut mazhab Maliki, yaitu ada 13. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk antara dua sujud, yang kesembilan duduk tasyahud akhir, yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Terus yang ke-11 membaca salawat Nabi, yang ke-12 salam, dan yang ke-13 tertib. Selanjutnya rukun sholat menurut mazhab Syafi'i,
yaitu ada 13. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk antara dua sujud, yang kesembilan duduk tasyahud akhir, yang kesepuluh membaca tasyahud akhir, yang ke-11 membaca sholawat Nabi, yang ke-12 salam, yang ke-13 tertib. Selanjutnya, rukun sholat menurut mazhab Hambali ada 13, yaitu yang pertama takbiratul ihram, yang kedua berdiri, yang ketiga membaca Al-Fatihah, yang keempat ruku, yang kelima i'tidal, yang keenam sujud, yang ketujuh duduk antara dua sujud, yang kedelapan duduk tasyahud akhir, yang kesembilan membaca tasyahud akhir, yang ke-10 membaca sholawat Nabi, yang ke-11 salam, yang ke-12 tertib, yang ke-13 tumakninah. Hukum sholat. Hukum sholat adalah doa menurut bahasa. Sholat adalah perbuatan atau perkataan yang dimulai takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Pengertian menurut syara. Sholat yang diwajibkan itu 5 waktu, yaitu yang pertama zuhur, yang kedua asar, yang ketiga maghrib, yang keempat isya, dan kelima subuh. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.